Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar astronomi posisi yang pertama. Oke, uh, pertama kenalin saya Hizkia dari Institut Teknologi Bandung. Oh iya, dalam mengajar ini berdasarkan pengetahuan saya ya. Bisa jadi apa yang saya ajarkan belum tentu benar semua atau sebagian salah atau bagaimana. Tapi teman-teman boleh mengomentar dari hasil mengajar saya di kolom komentar. Oke, sebelum mempelajari astronomi posisi, ada hal yang perlu teman-teman tahu, yaitu tentang sudut. Yang pertama, besar dari 2 pi radian sama dengan 360 derajat. Untuk mencari besar satu radian, teman bagikan aja 360 dibagi 2 pi, yang hasilnya sekitar 27,23 derajat. Nah, yang perlu teman-teman tahu juga, besar dari 1 derajat itu sebesar 3.600 detik busur. Ini detik busur, atau kita bagi 60 supaya dapat 60 detik busur. Nah, kita ketahui kan kalau satu radian sama dengan 57 derajat, 23. Jadi, kalau kita kalikan 3.600, maka satu radian itu besarnya sebesar 20,6265 detik busur. Nah, angka 20,6265 ini sering dipakai di astronomi nanti. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu astronomi bola dan trigonometri bola. Dilihat oleh mata, benda langit seolah melekat pada suatu setengah bola yang disebut bola langit. Jadi, karena kita tinggal di bumi dan kita berada di permukaan, maka kita akan melihat setengah bola dan kita berada di atas horizon. Setengahnya lagi kita tidak lihat karena berada di bawah kita. Itu maksudnya. Poin kedua, posisi benda langit. Posisi benda langit dinyatakan oleh arah dan bukan jarak. Mengapa? Karena benda langit yang kita lihat selama ini jaraknya sangat jauh, sehingga kita tidak bisa menentukan jaraknya di bola langit, melainkan kita dapat menentukan arahnya di bola langit. Contoh dari gambarnya yang ini, ada suatu lingkaran, ini yang berada di horizon. Kutubnya yaitu zenit dan nadir. Nanti ini akan dibahas tentang koordinat bola. Nah, kita bisa melihat bintang pertama di sini, bintang kedua, dan ada suatu galaksi. Nah, bintang pertama ini kita nggak bisa mengukur jaraknya. Jadi bintang pertama ini seolah-olah kita tempelkan di permukaan bola langit. Jadi di sini bintang kedua kelihatan lebih besar dan lebih dekat, tapi belum tentu karena kita tidak tahu jaraknya. Lalu kita proyeksikan ke permukaan bola langit ke sini, galaksinya juga di sini. Nah, karena kita nyatakan dalam arah bukan dalam jarak, maka sudut dari bintang 1 pusat lingkaran pusat bola langit dan bintang 2 sama dengan sudut proyeksi bintang 1 pusat bola langit dan proyeksi bintang 2. Setelah itu kita mempelajari tentang kutub langit. Proyeksi kutub-kutub bumi memiliki kutub-kutub ya, tetapi kutub-kutubnya bukan kutub-kutub yang ada di kompas, berbeda. Proyeksi kutub-kutub bumi pada bola langit yaitu kutub langit utara dan kutub langit selatan. Nah, kita bisa lihat gambarnya di sini. Ini akan dibahas lebih lanjut di video-video berikutnya. Ini adalah bumi. Karena bola langit radiusnya tidak berhingga, maka bumi terlihat sangat kecil di sini. Ini ekuator bumi dan ini ekuator bumi yang diperluas hingga ke bola langit, jadi ekuator langit.
ada kutub langit utara dan kutub langit selatan. Ini penting ya teman-teman. Nah, jika kita melihat di kasus sehari-hari, kita bisa melihat kalau kutub utara itu menggunakan trails bakal berada di lingkaran pusat ini. Dan bintang yang menjadi acuan dulunya itu adalah bintang Polaris. Tetapi Polaris tidak tepat berada di kutub langit utara ya. Sudah bergeser karena bintang memiliki proper motion atau gerak diri bintang. Oke, kita masuk ke trigonometri bola. Apa sih trigonometri bola itu? Yaitu teori trigonometri yang ada pada bola, dan yang ada pada bola ini sedikit berbeda dengan yang ada pada bidang datar. Oke. Teman-teman bisa melihat di sini gambarnya yang akan dibahas di depan nantinya. Ini masih kata pengantar aja. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas itu tentang lingkaran kecil dan lingkaran besar. Ini gambarnya lingkaran sebuah bola langit. Nah, jadi apa sih lingkaran besar? Lingkaran besar adalah lingkaran di permukaan. Lingkaran di permukaan bola hasil perpotongan bidang datar dengan bola tersebut dan melalui pusat bola. Maksudnya, kalau kita mempunyai suatu bola, nah, kita lalu memotongnya dengan suatu bidang datar, tepat berada di pusat bolanya, maka kita dapat suatu lingkaran besar yang melalui pusat bola. Untuk lingkaran kecil sendiri adalah atau small circle, yaitu lingkaran di permukaan bola hasil perpotongan sebuah bidang datar dengan bola tersebut dan tidak melalui pusat bola. Tidak melalui pusat bola berarti kita memotongnya sedikit di atas dari pusat bola tersebut. Nah, ini adalah bola langit, lingkaran kecil karena tidak melalui pusat bola langit, dan ini lingkaran besar karena melalui pusat bola langit. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang sudut bola dan jarak sudut. Sudut bola itu, ini penting ya. Sudut bola dibentuk dari dua buah lingkaran besar atau busur lingkaran besar yang berpotongan. Yang penting di sini adalah sudut bola itu pasti dibentuk di lingkaran besar atau busur di lingkaran besar, bukan di lingkaran kecil. Bukan di lingkaran kecil ya. Bukan di lingkaran kecil. Harus di lingkaran yang melalui pusat bola. Nah, contohnya ya ini, yang gambar yang tadi, teman-teman bisa lihat sudut bolanya itu, misal yang ini, itu melalui lingkaran besar. Ini satu lingkaran besarnya, dan satu lingkaran besarnya yang lain yaitu ini. Kan sama-sama melalui pusat bola yang ada di sini. Kalau kita dapat mengirisnya di lingkaran lingkaran bola langitnya, itu adalah sudut bola yang merupakan perpotongan antara kedua lingkaran besar. Nah, jarak sudut dua posisi A dan B di gambar yang ini atau busur yang ini atau panjang busurnya adalah besar sudut yang dibentuk oleh segitiga AOB, segitiga yang berada di bola langit. Nah, ini adalah, jadi kita bisa simpulkan panjang busur sama dengan sudut yang berada di hadapannya, sudut yang berada di hadapannya. Contohnya ya tadi AB sendiri sama dengan besar sudut AOB. Sudut bola langit kan tadi sudut yang berada di lingkaran besar, dan itu sesuai ya, AB sama dengan besar sudut AOB. Lalu pengetahuan selanjutnya itu jarak sudut.
Jika teman-teman melakukan pengamatan di langit, baik malam hari atau siang hari, maka teman-teman dapat melakukan acuan yang mungkin akurasinya besar tapi cocok digunakan ya. Contohnya, jika teman membentangkan tangan teman dan menggenggam kepalan tangan, maka didapat sudut sebesar 10 derajat, atau membentangkan jari tangan didapat sekitar 20 derajat, atau satu jari itu besar satu jari di langit kita proyeksikan adalah 1 derajat. 10 derajat jika kita 10 derajat jika kita proyeksikan di langit itu sudah besar ya biasanya. Karena matahari sendiri besar sudutnya di langit yaitu 0, berapa gitu, 0, menit busur, jadi cukup kecil. Selanjutnya pengetahuan yang lainnya itu segitiga bola. Apa sih segitiga bola? Teman-teman kan tahu itu kalau segitiga datar aja. Ternyata ada juga segitiga bola. Segitiga bola itu adalah 3 buah busur yang merupakan bagian dari lingkaran besar. Jadi sederhananya adalah segitiga yang dibentuk oleh 3 buah busur yang ada di bola langit yang merupakan pembentukan dari lingkaran besar. Jadi ciri-ciri dari segitiga bola, yang pertama, jumlah sudut segitiga bolanya lebih besar daripada 180 derajat. Kalau teman-teman biasa tahu kan, kalau segitiga datar itu jumlah sudutnya itu kan 180 derajat. Kalau di segitiga bola sendiri, jumlah sudutnya lebih besar daripada 180 derajat. Nah, itu ciri khas pertama. Ciri khas kedua yaitu jarak sudut atau panjang busur antara lingkaran besar dengan kutubnya yaitu 90 derajat. Maksudnya apa? Maksudnya ya seperti tadi, pengetahuan dasar aja. Misalnya ini horizon. Kita kan berdiri di horizon. Nah, kalau horizon sendiri, kutub-kutubnya itu ya adalah zenith, yang kalau teman berdiri itu titik tertinggi dari tegak lurus tepat di atas kepala yaitu zenith sendiri. Misalnya kita di sini, di atas kepala tepat kita itu titik tertingginya zenith. Nah, dari zenith ke lingkaran ini, panjang busurnya ini, itu nilainya sebesar 90 derajat. Jadi apa ya, ini ke sini 90 derajat. Ini ke lawannya zenith adalah nadir, titik terendah, 90 derajat juga. Untuk menyatakannya biasanya dituliskan ada minusnya, minus 90 derajat. Tapi besarnya sebesar 90 derajat juga ya. Ciri khas yang ketiga dari segitiga bola yaitu panjang busur segitiga bola sama dengan besar sudut yang berhadapan dengannya. Sama seperti tadi ya yang kita bahas. Kalau panjang dari AB sama dengan sudut AOB. Misalnya nih, ada sini A, di sini B, dan ini ada titik O. Berarti panjang busur yang AB sama dengan besar sudut AOB. Itu adalah ciri khas segitiga bola yang ada di bola langit. Nah, untuk menentukan besar sudut tidak seperti segitiga di bidang datar ya. Kalau kita tahu kedua sudut, kita bisa cari yang ketiga dengan 180 kurang penjumlahan kedua sudut tersebut kan. Kalau ini berbeda, dia mencarinya kita pakai penurunan rumus kosinus. Penurunan ini bisa teman-teman baca di buku-buku astrofisika atau buku astroposisi dan buku lainnya. Jadi, yang perlu dihafal itu cuman yang kedua rumus ini. Sebenarnya ada sekitar 4 lagi atau 3 lagi gitu rumusnya. Tapi yang penting cuman yang 2 nih, yang paling penting yang sering digunakan, yaitu cos A sama dengan cos B kali cos C tambah sin B kali sin C kali cos A. Maksudnya apa sih? Maksudnya itu begini. Jika teman-teman menggambar segitiga bola yang tadi dibahas, yang seperti ini, segitiga bola kan sudutnya lebih besar daripada 180 derajat.
misal ini titik A, sudut yang berada di besar busur yang ada di hadapannya itu A kecil kita buat. Ini B, berarti ini B kecil. Ini C, ini C, ini C kecil. Nah, kalau kita tahu sudut yang ini, besar yang ini dan besar yang ini, maka kita sendiri bisa tahu besar yang ini berapa dalam satuan derajat. Jadi kita bisa cari rumusnya cos A, cos B kali cos C. Hafal ya teman-teman, ini harus dihafal, wajib dihafal. Kali sin C kali sin A adalah sudut yang tepat berada di hadapannya. Kali cos A, cos A besar. Ingat, cos A besar. Nah, itu kan yang pertama. Coba kita cari misal nih. Kita ketahui di sini besar sudutnya B. Untuk mencari yang besar B sendiri, jika A dan C diketahui gimana? Berarti tinggal cos B yang kecil ya, B kecil, yaitu cos A kali cos C tambah sin A kali sin C cos B besar. Untuk yang C nya sama juga ya, untuk mencari C yang kecil atau panjang busur yang kecil. Nah, itu rumus penting yang pertama. Rumus penting yang kedua, ini mirip sama rumus sinus yang ada di segitiga bidang datar. Kalau di bidang datar kan kalau nggak salah ya, sin A kecil per A. Kalau ini kita pakai sin A juga. Maksudnya gimana? Maksudnya kayak gini tadi. Sin A besar per sin A yang berada di hadapannya, panjang besar berada di hadapannya. Sin A kecil sama dengan sin B besar per sin B kecil sama dengan sin C besar per sin C kecil. Ini juga harus dihafal ya, wajib dihafal. Oke, ini adalah materi yang pertama untuk astronomi posisi yang pertama. Jika ada kesalahan, teman-teman boleh komentar di bawah, atau jika ada pertanyaan juga boleh bertanya di bawah. Nah, ini adalah pengetahuan yang pertama. Video selanjutnya akan dibahas di lain hari. Oke, sekian dan terima kasih.